Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi kikono fasal suici. Ta'bire fasal wal waqfu jaizun bisalah sati syara'id. Kibas masalah barang wakaf. Wakaf itu suatu perkara yang penting bagi kita. Karena apa? Ketika nantinya seseorang kok sudah meninggal punya barang wakaf, itu barang wakaf ketika nantinya digunakan oleh orang-orang yang masih hidup, nah maka orang yang wakaf ini mendapat kiriman pahala terus mengalir. Pengertiannya wakaf bagaimana? Wasyan habsu malin muayyanin qabilin naqli. Jadi nantinya ketika seseorang wakaf tanah atau wakaf sesuatu yang telah ditentukan nantinya dipindah. Jadi artinya apa? Yang asalnya tanah ini misalkan milik saya dipindah menjadi barang wakaf. Statusnya bukan milik saya lagi. Yumkinu al-intifa'u bihi ma'abaqai ainihi. Ketika barang sudah diwakafkan, itu statusnya kan bukan milikku. Lah, nantinya bisa dimanfaatkan tapi ma'abaqai ainihi. Barang tersebut masih tetap. Misalkan saya wakaf tanah 1 hektar saya wakafkan, itu statusnya kepemilikannya sudah hilang dari saya dan berpindah menjadi wakaf. Lah nantinya tanah yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan dan tidak merusak barang tersebut. Jadi tanahnya masih utuh. Nah yang menjadi masalah kan nanti mengecualikan apa? Wakaf lilin. Jadi ada orang wakaf lilin diwakafkan atau sabun, itu nggak bisa. Karena apa? Ketika lilin atau sabun digunakan, maka lilin atau sabun itu akan rusak, akan hilang, akan meleleh. Nah, mulanya wakaf itu tidak semua barang itu bisa diwakafkan. Lilin, sabun itu nggak bisa diwakafkan. Waqat utasarrufi fihi ala ayyutasarrafa fi jihati khairin. Nantinya barang wakaf itu bisa memutus tasarruf. Jadi artinya apa? Tanah yang sudah saya wakafkan itu tidak bisa saya tasarrufkan, tidak bisa saya jual, nggak bisa, wong sudah diwakafkan. Lah nantinya barang wakaf itu ketika sudah terputus dari tasarrufku, nggak boleh saya jual, nggak boleh tak gunakan tasarruf, wong sudah milik wakaf. Lah nantinya ditasarrufkan kepada ala jihati khairin, masalah kebaikan. Misalkan tanah 1 hektar tak wakafkan untuk masjid. Nah itu kan untuk kemaslahatan umum, untuk kebaikan mau masjid. Jadi artinya apa? Wakaf itu tidak boleh pada perkara yang tidak baik. Tak koruban niate krono peparak mendekatkan diri ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi wakaf itu hanya boleh ketika pada sesuatu perkara yang boleh, yang baik. Artinya apa? Ketika saya wakaf tanah untuk karaokean atau untuk tempat maksiat, itu nggak boleh. Wakaf tanah ya untuk sesuatu perkara yang baik. Misalkan wakaf tanah untuk masjid, atau wakaf tanah untuk musola, atau untuk pondok pesantren dan lain-lain, itu boleh, nggak masalah. Wal waqfu utawi wakaf iku jaizun iku wenang. Oleh wenang mau bisalah sati syara'id kelawan telu pira-pira syarat. Jadi wakaf hukumnya diperbolehkan ketika sudah memenuhi 3 syarat. Nah, ini 3 syarat sudah terpenuhi, monggo diwakafkan barangnya. Ayakuna rupane yen to ono apa wakaf ana iku mimma saking perkara yuntafa'u silai mayuntafa'u engkang din alap manfaat bi apa ma. Tapi oleh dialap manfaat ma baqi ainihi ing dalam sartane tetepe kahanane ma. Ketika kita mewakafkan sesuatu perkara, iku catetane barang tersebut harus perkara yang memang bisa dimanfaatkan beserta barang tersebut masih tetap. Ya, artinya apa? Ketika nantinya seseorang wakaf sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya, misalkan wakaf kotoran sapi.
Yang mana kotoran sapi itu misalkan sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan, lah yang menjadi permasalahan iku ma'baqoi ainihi. Apakah kotoran sapi yang diwakafkan iku masih bisa tetap barangi ketika digunakan? Nah, itu juga masalah. Nah, atau misalkan wakaf sesuatu barang yang memang nggak bisa dimanfaatkan. Contohnya misalkan apa? Motor rusak. Jadi mewakafkan motor yang sudah rusak nggak bisa digunakan. Parah. Itu nggak boleh. Karena apa? Tidak bisa dimanfaatkan kok diwakafkan. Atau bisa dimanfaatkan tapi barang tersebut bisa rusak. Contohnya apa? Lilin. Atau misalkan wakaf sabun. Itu nggak boleh. Karena apa? Nek sabunnya digunakan ya wes. Semakin lama semakin hilang, semakin rusak, berkurang. Nah, barang wakaf enggak begitu. Wakaf masjid, ya masjid itu digunakan tetap masjid. Atau wakaf misalkan Quran di makom-makom tertentu, nggak boleh, boleh. Karena apa? Qurannya digunakan tetap barangnya ada. Sing kedua wa ayakun lan yento ono. Apa wakaf ala aslin iku ing atase asal maujudin ingkang den wujudake. Wa far'in lan cabang layang qati ingkang ora terputus-putus apa far. Jadi barang wakaf. Contohnya misalkan apa? Wakaf kepada anak yang mana anak tersebut belum lahir. Jadi misalkan apa? Fa kharaja al-waqfu alaman sayulatu lil waqif summa al-fuqara. Jadi misalkan aku wakaf motor tak wakafkan kepada anak-anakku yang akan lahir. Jadi saya mewakafkan motor untuk anak-anakku yang akan lahir. Lah, kemudian baru ke orang-orang fakir. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu namanya mungkotiul awal. Orang yang pertama kali saya wakafkan itu sudah mungkotek, sudah terputus. Wong anaknya belum lahir kok diwakafi. Nah, itu masalah. Jadi wakaf sesuatu barang mana kepada orang yang memang tidak terputus. Nek anaknya sudah lahir monggo diwakafi. Wong anaknya belum lahir kok sudah diwakafi motor. Nah, itu juga masalah. Atau yang mana diwakafkan kepada golongan-golongan yang terputus di akhir. Misalkan apa? Saya wakafkan tanah iki untuk anak-anak saya 5. Jadi anaknya 5. Nah, tak wakofi. Saya wakaf motor ini untuk anak-anak saya 5. Lah, itu yang menjadi masalah. Nggak boleh. Karena Pak Lane anaknya sudah mati semua. Anak 5 ini sudah meninggal semua. Terus yang menggunakan barang wakaf siapa? Nah, itu permasalahannya di situ. Nah, terus bagaimana ketika kita wakaf? Ketika kita wakaf, diumumkan saja. Umum biar gampang tidak ada terputus. Misalkan apa? Saya wakaf tanah. Saya wakaf tanah untuk masjid. Nah, jadi 1 hektar iki tanah, 1/2 hektar untuk masjid, 1/2 hektar untuk halaman, parkir dan lain-lain. Nah, misalkan sudah saya wakafkan. Nah, untuk kemaslahatan umum atau untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Jadi semua orang-orang Islam boleh memanfaatkan tanah 1 hektar yang saya wakafkan itu. Nah, itu kalau bisa ketika kita wakaf itu enak. Diumumkan saja. Umum artinya apa? Semua orang-orang muslimin muslimat. Atau untuk misalkan orang-orang fakir. Jadi selama masih ada orang fakir masih bisa menggunakan barang wakaf. Tapi kalau mungkotek terputus, misalkan apa anaknya belum lahir kok diwakafi, gak boleh. Atau misalkan kepada anak-anaknya, tapi bisa terputus. Wong dia wakafi cuman untuk anaknya 5 orang tok. Nah, ini anaknya sudah mati, terus biaya. Nah, itu bagaimana? Masalah kan? Nah, terus misalkan kok seseorang wakaf gini, misalkan saya wakafkan tanah ini untuk anak-anak saya dan orang-orang fakir. Nah, itu nggak masalah. Misalkan kok anak-anaknya sudah meninggal, masih ada orang-orang fakir yang bisa memanfaatkan tanahnya. Jadi yang penting apa? Barang wakaf tersebut itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak terputus, layang kotiu. Mulanya kalau bisa kita wakaf itu umum saja. Wakaf Quran ya ditulis misalkan
wakaf Quran untuk muslimin wal muslimat. Jadi selama ada orang-orang Islam boleh memanfaatkan barang wakaf tersebut. Jadi mengecualikan non-Islam, nggak masalah. Wa alla yakuna, syarat yang ketiga, wa alla yakuna lan yen ora ana apa wakaf fi mahdurin iku ing dalam perkara kang diharamake. Jadi nek barang diharamno nggak boleh. Jadi wakaf pada sesuatu perkara yang mana diharamkan. Misalkan saya wakafkan tanah ini untuk tempat zina, itu nggak boleh. Karena apa? Wakaf itu kurbah. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayat tasarrufu fi jihati khairin, yang nantinya ditasarrufkan untuk suatu perkara yang baik. Lah, ketika tanah diwakafkan untuk tempat perzinahan, itu kan termasuk barang sing maksiat, itu nggak boleh. Mulane ketika kita wakaf, itu kita harus tahu barang yang diwakafkan iki tujuan nanti untuk apa. Tanah diwakafkan untuk pondok pesantren, tanah diwakafkan untuk madrasah, sekolah madrasah, atau untuk musola. Misalkan saya punya Quran diwakafkan untuk makomnya wali-wali, nggak masalah, itu boleh. Itu kurbah. Wa huwa utawi wakaf, iku alama iku tetep ing atase perkara syarata ingkang nyaratake sapa al wakif, wong kang wakaf, min takdimin saking dhisikake, au takhirin utawa ngakhirake, au taswiyatin utawa padha, au tafdilun utawa ngutamakake. Jadi barang wakaf iku nantinya mengikuti syarat yang telah diajukan oleh wakif. Nah, misalkan saya wakaf tanah. Wakaf tanah tak beri syarat. Saya wakaf tanah ini 1 hektar untuk masjid. Nah, untuk masjid yang mana? Untuk anak-anak saya yang al-aura. Jadi wakaf tu al-auladi al-aura minhum. Saya wakafkan tanah 1 hektar ini untuk anak-anakku sing paling wirai. Nggak masalah. Jadi sing ora wirai ya nggak boleh menggunakan barang wakaf ini meskipun to anake. Au takhirin atau mengakhirkan. Contohnya apa? Wakaf tu al auladi. Saya mewakafkan kepada anak-anakku. Jadi anake 5 misalkan. Tak wakafi tanah. Faidang qadu fa al auladihim. Jadi ngene, misalkan saya punya tanah 1 hektar. Tak wakafkan tanah 1 hektar ini, tak wakafkan kepada anak-anakku. Kemudian ketika dia sudah meninggal, terus wakaf ini iku berlanjut kepada anak-anakku, artinya cucuku. Nah, itu nggak masalah. Jadi takhir nggak masalah. Jadi boleh mewakafkan tanah itu kepada anak, terus berlanjut kepada cucu nggak masalah. Au taswiyah atau disamaratakan. Contohnya wakaf tu al auladi bisawiyah baina zukurihim wa inasihim. Jadi anak 5, yang 2 cewek, yang 3 cowok. Nah, nggak dibeda-bedakan. Saya mewakafkan tanah ini untuk anak-anakku, baik laki-laki atau perempuan, kemudian orang-orang fakir, baik laki-laki ataupun perempuan, nggak masalah. Atau di tafdil atau tafdil, mengutamakan. Contohnya apa? Kawakaf tu ala auladi lizzakari minhum mislu hadil ungsaya ini. Jadi dia mewakafkan kepada anak-anak laki-laki ikut 2 kali lipat dari perempuan. Nah, ini misalkan ada tanah, terus di situ ada pohon nih, pohon misalkan pohon jeruk. Nah, seluas tanah 1 hektar. Ya, itu misalkan diwakafkan untuk anak-anak. Cuman, nah, ketika dia mewakafkan untuk anak-anak dan cucu-cucunya itu ada pensyaratan. Syaratnya apa? Bagian laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Jadi misalkan laki-laki mendapat 200.000, ya perempuan mendapat 100.000. Jadi jeruk mau misalkan ya. Jeruk misalkan terus dijual dan dinganu misalkan dapat 1 juta. 1 juta dibagi anak-anak ya laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Disyaratkan begitu, nggak masalah.
Jadi intinya, ketika seorang wakif, orang yang wakaf iki mensyaratkan sesuatu pada barang wakaf ini boleh. Yang penting syaratnya nggak bertentangan dengan fikih. Misalkan disyaratkan tanah 1 hektar saya wakafkan untuk orang-orang NU, hanya untuk orang-orang NU. Jadi masih Islam, tapi kalau tidak NU Muhammadiyah, itu nggak bisa menggunakan. Atau misalkan tanah ini saya wakafkan untuk masjid, tapi hanya untuk orang-orang yang ada di kampung ini. Itu selain kampung ini nggak bisa menggunakan barang wakaf ini. Nah, disyaratkan seperti itu nggak masalah. Atau taswiyah, disamaratakan. Siapapun orang-orang Islam boleh menggunakan tanah yang saya wakafkan ini, nggak masalah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang penting ketika kita wakaf, itu harus tahu barang wakaf ini digunakan untuk apa, kurbah apa enggak, kurbah atau maksiat. Nah, ketika nantinya barang wakaf ini diwakafkan untuk sesuatu, tujuannya ini untuk siapa saja. Apakah untuk anak turun cucune, atau untuk fukara, orang-orang fakir, atau seluruh masyarakat Indonesia, atau untuk muslimin wal muslimat. Lagi kita harus tahu. Nah, ini ketika kita wakaf, ucapkan dan jangan lupa kalau bisa disaksikan oleh orang lain. Supaya apa? Nantinya tidak terjadi salah paham. Punya tanah 1 hektar, tanah ini saya wakafkan untuk masjid muslimin wal muslimat. Jadi hanya orang-orang Islam yang boleh menggunakan, baik itu NU ataupun Muhammadiyah. Nah, kalau bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, nantinya ketika disaksikan oleh orang lain, apalagi kalau sampai ada tertulis, ada tulisannya misalkan. Nah, itu malah baik. Karena apa? Nantinya suatu saat ketika dia sudah meninggal, orang yang mewakafkan ini, itu anak-anak iku tidak bisa menjual tanah-tanah yang diwakafkan oleh bapak iki mau. Karena apa? Sudah diwakafkan. Buktinya apa? Ada saksi. Tetangga misalkan 5 orang. Atau ada bukti tertulis. Ya, itu enak. Tapi kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti tertulis, itu repot. Nantinya tanah yang diwakafkan oleh bapak sewaktu-waktu bisa dijual oleh anaknya. Anaknya nggak ngerti. Nah, ini kalau bisa ketika kita wakaf suatu perkara, itu disaksikan oleh banyak orang atau tertulis. Itu malah enak. Jadi nggak menjadi geger di masyarakat. Ya, terkadang di masyarakat seperti itu. Ketika mewakafkan suatu barang, anak-anaknya nggak ngerti. Sedangkan tertulis tidak ada. Bukti tertulis nggak ada. Saksi tidak ada. Nah, itu repotnya. Nah, dijual oleh anak-anak, lah itu menjadi masalah karena sudah diwakafkan untuk masyarakat umum.